نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi an tatafakkaru fi ibadati maulaka wa ta'abbudika li suhbatihi ityanika ma anhu nahaka. Lebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama dapat berkumpul. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini senantiasa mendapatkan barokah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya dan kepada para sahabatnya dan kepada para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Alhamdulillah, sekian daripada setelah beberapa bulan ya kita istirahat, kurang lebih 4 bulan ada ya, kurang lebih 4 bulan. Pertama kita pada malam hari ini bersyukur pada malam hari ini kita dapat dikumpulkan kembali. Amin. Yaitu dalam rangka untuk adalah thalabul ilmi, yaitu menuntut ilmu, yang mana ini adalah semata-mata kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang ada pengajian udah beberapa bulan gak mulai-mulai, ya udah libur seterusnya. nggak lanjut lagi. Nah, ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan pengertian dalam ilmu agama. Artinya, bila mana Allah menghendaki kebaikan, maka ada aja pasti jalannya untuk kembali kita menuntut ilmu. Tapi sebaliknya, bila mana Allah tidak menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka hambanya tersebut akan dipersulit untuk menuntut ilmu. Makanya kita bersyukur dalam hadis ini, mudah-mudahan kita semuanya dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sampailah pada malam hari ini kita yaitu masih tentang tafakur. Dalam kajian ini yaitu tafakur wayam bagi, telah berkata Musonib, yaitu adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Penting ang tatafakkaro, engkau bertafakur, itu memikirkan fi taksirika, dalam kekuranganmu,
Ini harus kita pikirin. Kekurangan dalam masalah apa? Fi ibadati maulaka, yaitu dalam urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus penting sekali kita memikirkan ibadah kita mana yang kurang dari sholat kita, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita sempurnakan, walaupun memang tidak sekaligus. Untuk mencapai kesempurnaan kita tidak ada daya upaya. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kesempurnaan dalam ibadah. Tetapi walaupun kita mengerti semuanya nih tentang perumpamaan sholat, kita tahu tentang ilmu ini ya, tentang sholat, tata cara sholat, bagaimana caranya takbiratul ihram, mengangkat tangannya, terus bacaannya fasihnya luar biasa, misalnya pokoknya sempurna semua, tetap kita jangan merasa sempurna, bahkan harus terus merasa banyak kekurangan. Untuk apa? Agar kita ini tidak merasa bangga diri, yaitu ujub, merasa bangga dengan ibadah. Jangan kita merasa ibadah gua doang nih kayaknya yang paling terima, kelompokan gua doang nih yang paling bener, yang paling paham, yang paling soheh. Jangan, kita harus merasa yang paling adalah hina, paling banyak kekurangan, walaupun seandainya kita sudah ibaratnya menguasai kitab ini, menguasai kitab itu, tetap harus merasa di bawah. Begitu juga dalam masalah ibadah. Jangan kita udah merasa ngerti ilmu ini, terus kita merasa bangga diri, akhirnya merendahkan orang lain, menyepelekan orang lain. Nah, ini jadinya tidak benar. Akhirnya timbullah kesombongan, timbullah sifat ujub. Karena kata ulama, al-muqirru bitafsiri alamatul qabul. Orang yang mengaku bitaksiri dengan merasa kekurangan dalam ibadah kita, ini banyak kekurangannya. Aduh, sholat kita masih banyak ngelamunnya, sholat kita masih banyak kagak khusyuknya, sholat kita takbirnya masih belum benar, sholat kita sujudnya masih belum sempurna. Pokoknya kita merasa banyak kekurangan. Nah, ini adalah alamatul qabul, tanda diterimanya amal. Jadi tanda diterimanya amal adalah merasa banyak kekurangan ibadah kita. Jangan kita udah sholat ngerasa paling sah sholat kita, ngerasa sholat kita wah kayaknya sholat diterima nih, soalnya udah bener banget dah sholat kita, rukunya udah ini banget, bacaan juga udah pasnya bener, akhirnya merasa bangga. Yang lain mah kata sholatnya kagak bener, nah, itu nggak boleh. Jadi harus merasa banyak kekurangan dalam segi ibadah. Nah, di sini kita bertafakur apa aja yang kekurangan dalam ibadah kita. Dari segi sholat kita, apa nih yang kekurangan dalam kita, apakah itu tentang bacaannya. Nah, itu ditafakurin. Sujudnya apa nih yang kurang dalam sujud kita tafakur. Terus berpikir dari bacaan Fatihahnya, kita tafakur mana yang kurang.
Nah ini penting sekali karena akan berdampak positif, berdampak yang sangat baik nantinya. Wa ta'arrudika li suhtihi bi ityanika ma anhu nahaka, dan kamu harus bertafakur, yaitu menariknya kamu akan murkanya Allah Subhanahu wa taala dengan mendatangkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, ini kita maksiat. Ini kita harus tafakur. Ini kenapa kita mau melakukan maksiat? Tafakurin, ada apa ini? Ulama terdahulu ya, biasanya nih kalau sholat malam itu enggak libur-libur misalnya. Ada yang seperti itu. Tiba-tiba libur. Ini ada apa? Ada dosa apa? Nah begitu juga kita. Dengan kita jatuh dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dengan sebab apa? Ada likulli syai'in sabab. Segala sesuatu ada sababnya. Nah itu sababnya itu kita tafakuri. Kenapa sampai kita berbohong? Kenapa sampai kita berkhianat? Kenapa sampai kita membenci orang? Nah ini harus ada. Ini ada sababnya yang harus kita tafakurkan. Ada orang gak sholat, nah itu orang harus mau bertafakur. Kenapa saya nggak mau sholat? Oh, saya belum tahu ilmunya. Jangan ya, orang kita nih dakwah sholat kalau nggak tahu ilmunya kagak sah sholatnya. Akhirnya apa? Tuh orang kagak mau sholat. Jangan begitu. Jadi jangan kita memberikan ya, berdakwah ataupun memberitahukan kepada orang-orang sholat kalau nggak tahu ilmunya percuma. Sholat kalau nggak tahu ilmunya itu ditolak. Jangan. Akhirnya orang sholat jadinya kagak. Kenapa? Karena merasa orang bakalan terima ini. Jangan. Tapi mengajaknya itu adalah dengan ayo sholat, ayo ibadah, sambil yaitu adalah diajak ya untuk mempelajari bagaimana tata cara sholat yang benar. Jadi orang kalau belum tahu ilmunya sholat bukan berarti dia kagak sholat. Tetap dia harus sholat sambil belajar. Makanya ulama terdahulu, para salafun saleh, mengajarkan anak-anaknya yang pertama itu bukan ilmu, tapi amal. Perbuatan dulu yang diajarkan. Perbuatan dulu yang diajarkan. Ilmu belakangan. Contohnya, bocah belum balik nih, udah aja ajak ke masjid dengan sholat ke masjid. Mau dia mau bisa mau kagak, yang penting dia mau sholat. Makanya terbiasa dengan mendidik dini hari ya, anak-anak dengan terbiasa sholat, akhirnya dia dewasanya udah gedenya terbiasa dengan sholat. Gitu. Para salafun saleh gitu, mendidik anak yaitu dengan amal terlebih dahulu, ilmu belakangan. Sodako, ya sodakonya dulu, ajarin dengan bersodako. Kalau ada batu-batu di tengah jalan, buangin tuh yang batu-batu, karena nanti kalau keinjak orang itu bisa bahaya. Jadi mengajarkan dengan perbuatan. Ya otomatis orang tuanya juga harus memberikan contoh yang baik, karena contoh yang baik itu adalah perbuatan.
jadi ditiru oleh si anak. Nah ini kita dianjurkan untuk bertafakur dalam kekurangan ibadah kita dan maksiat kita yang selalu mengajak kepada maksiat kepada Allah, yang selalu mengajak apa yang dilarang oleh Allah. Nah ini harus tafakur. Ini sebabnya apa? Bagaimana sebabnya kita bisa bermaksiat kepada Allah? Bagaimana caranya agar kita sempurna dalam ibadah itu terus ditafakuri. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Melaksanakan taat kepada Allah itu ibadah. Menjauhi larangan Allah itu juga ibadah. Nah ini tujuan semata-mata manusia dan jin diciptakan adalah semata-mata untuk ibadah. Wa qala ta'ala afa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian untuk bermain-main saja? Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk bermain-main. Bukan sia-sia, diciptakan oleh Allah bukan untuk bermain-main. Sekarang mah kalau nggak main-main kayaknya nggak puas hidup ya. Apalagi sekarang zamannya zaman HP tuh. HP udah banyak apanya, game-gamenya. Udah dari pagi sampai sore main terus. Game terus, bahkan ada game online buat nyari duit, taruh-taruhan. Di situ ada. Emangnya kalian diciptakan buat main HP doang? Emangnya kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk adalah sia-sia doang? Wa annakum ilaina la turja'un. Memangnya kalian tidak akan kembali kepada kami, kata Allah. Kalian pasti akan kembali kepada Allah. Tapi kalian diciptakan bukan untuk bermain. Masya Allah. Kayaknya nih kalau malam nih kagak mancing kayaknya orang enak ini. Tiap malam mancing baik. Pulang pagi, malam mancing, pulang pagi. Memangnya kalian diciptakan untuk mancing doang? Tidak. Tapi diciptakan oleh Allah adalah semata-mata untuk ibadah. Ibadah tuh banyak. Banyak versinya ibadah itu banyak. Intinya apa? Yaitu adalah melaksanakan ibadah kepada Allah, yaitu dengan melakukan perintahnya, menjauhkan larangannya. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai para manusia, apa yang menipu daya kepadamu dengan Tuhanmu yang maha mulia? Apa ini yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang menipu kita nih, nggak mau ibadah kepada Allah? Apa yang melalaikan kita ini daripada mengingat kepada Allah? Nah itu kita harus tafakurin. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhal insanu, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika, sesungguhnya engkau menuju kepada Tuhan engkau, kadahan famulaki, dengan tujuan
akhirnya engkau akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya kita semuanya menuju kepada Allah. Nanti kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertemunya ini dalam keadaan apa? Apakah dalam keadaan diridhoi oleh Allah atau dalam keadaan dimurkai oleh Allah? Kita tidak tahu. Semuanya menuju kepada Allah. Hanya saja tidak diketahui kita bertemu kepada Allah dalam keadaan ridho atau kita bertemu kepada Allah dalam keadaan Allah itu murka kepada kita. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, bila mana kita bertafakur tentang kekurangan ibadah kita, bertafakur tentang adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah akan menambah yazidu fi khaufika minallah, akan menambah takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Wa yahmiluka ala laumi nafsika, dan akan membawa kepada kita, yaitu adalah atas hinanya diri kita dan jeleknya diri kita, dan akan menjauhi daripada kekurangan kita. Atau kita akan menjauhi kekurangan, dia akan terus melengkapi. Oh, ini kurangnya ini dalam ibadah ini, kita kurangnya ini, terus melengkapi. Wa mulazamati tasmir, dan selalu mempersiapkan diri, persiapkan apa-apa yang harus kita lakukan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ibadah. Jadi jangan kita merasa udah sempurna dalam segi ibadah. Nah, tenang. Dan juga kita jangan merasa tenang kalau kita maksiat kepada Allah. Nah, ini harus kita tafakurin. Kenapa kita bisa bermaksiat? Nah, ibadah apa yang harus kita lengkapi, yang harus kita benahi? Ini akan menambah kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan selalu menjauhi adalah kekurangan kita. Nah, kemudian wayam bagi, dan penting an tatafakkaro, engkau bertafakur fi hadhil hayati dunya, dalam kehidupan dunia ini. Nah, ini kita hidup di dalam dunia. Nah, kita tafakurin dunia ini, kita tafakurin. Wa kasrati asghaliha, banyak sekali kesibukan dunia. Wabaliha, dan kerusakannya dunia banyak sekali. Wasirati zawaliha, dan cepat hilangnya. Dunia itu cepat hilangnya. Sekarang orang punya banyak, besok pagi-pagi udah orang punya. Ada yang begitu. Sekarang miliaran, besok seperak 2 orang. Karena apa? Dunia itu cepat hilangnya. Majuni al malu illa liyabis, tidak dikumpulkan harta kecuali untuk habiskan. Habis. Harta itu dikumpulin untuk dihabiskan. Kalau enggak kita ngabisin, anak kita. Kalau enggak anak kita ngabisin, anaknya lagi ngabisin. Intinya ujung-ujungnya habis. Nah, ini kita harus bertafakur dalam kehidupan dunia ini. Huru haranya, kesibukannya ini tafakurin. Masya Allah, ada orang kerja dari pagi sampai pagi lagi. Itu tafakurin, itu kenapa orang sampai segitunya. Kita tafakuri kesibukan dunia ini, kita tafakuri. Wa fil akhirati, dan akhirat juga kita harus tafakuri.
kehidupan di akhirat itu kita harus tafakuri. Menafakuri apanya? Wa naimiha, yaitu kenikmatan-kenikmatannya. Akhirat itu nikmat, luar biasa nikmatnya. Wa dawamiha, dan abadi. Akhirat itu abadi, beda dengan dunia. Dunia mah tidak abadi, suatu saat akan hilang, suatu saat akan sirna. Makanya sampai ada ulama yaitu doa minta kepada Allah, doanya diijabahnya di akhirat saja. Jadi dia kalau doa tuh nggak mau diijabah di dunia. Kenapa? Karena dunia mah tidak abadi, tapi kalau di akhirat dikabulkan di akhirat, itu doanya abadi. Nah, ini kita tafakur kehidupan kita, keseharian kita di dalam dunia ini, apa aja yang udah kita lakukan. Dan akhirat kita juga harus bertafakur bagaimana caranya agar kita mendapatkan nikmat-nikmat di akhirat, kehidupan di akhirat, jauh dari murkanya Allah, jauh daripada siksaannya Allah. Nah, ini kita harus tafakur, berpikir. Qala Allah Ta'ala, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya. Nah, Allah menjelaskan kepada kalian tanda-tanda kebesaran Allah dalam dunia ini. Allah menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah agar apa? La'allakum agar kalian itu tafakur di dunia, dalam dunia, wal akhirah, dan akhirat. Kita tafakur ini. Karena ini tanda-tanda kebesaran Allah telah jelaskan. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan mereka memilih, orang-orang kafir ini, akan kehidupan dunia. Jadi orang-orang kafir itu memilih kehidupan dunia, kenikmatan yang ada di dunia. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih abadi, lebih baik. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma hadzihil hayatud dunya illa lahun wa la'ib. Tidak ada kehidupan dalam dunia ini kecuali permainan belaka. Main-main doang. Kita jangan terlena, karena dunia itu adalah permainan. Jangan terlena dengan permainan. Wa inna darul akhirata lahyal hayawan, dan sesungguhnya kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi dunia ini bukan kehidupan kita yang sesungguhnya, tetapi kehidupan kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka orang-orang mengetahui. Kebanyakan terlena, terpedaya oleh dunia. Banyaknya yang terlena. Padahal akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Banyak orang yang mengorbankan akhiratnya gara-gara demi membela dunia.
Kenapa? Terlena. Nah ini kalau kita bertafakur tentang kehidupan dalam dunia dan kehidupan dalam akhirat, maka ini akan membuahkan hasil apa? Yusmiru laka zuhda fid dunya, yaitu akan membuahkan hasil zuhud dalam dunia. Wa raghbata fil akhirah, dan cinta kepada akhirat. Zuhud itu tidak cinta kepada dunia, bukan berarti nggak boleh kaya. Kaya mah boleh, mau sebanyak apapun harta kita boleh, tapi yang kagak boleh itu cinta dengan dunia. Silahkan kalau mau kaya, tapi jangan cinta dengan dunia. Cinta dengan dunia itu maksudnya apa? Yaitu yang dapat melalaikan kita mengingat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengertian zuhud itu nggak harus kita tidak punya harta. Walaupun kita punya harta, tetapi kita tidak cinta kepada dunia, yang mana cinta itu dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Sulaiman kurang kaya gimana? Paling kaya. Nabi Sulaiman itu paling kaya sedunia, tetapi dia tidak cinta kepada dunia. Kemudian wayam bagi, dan penting antatafakkaro, engkau bertafakur fi nuzulil mauti, dalam kematian. Kalau kita udah mati bagaimana? Tafakurin. Wa husulil hasarati, dan hasilnya kesedihan. Wa nadamati, dan kenelangsaan ba'dal fauz, sesudah dicabutnya nyawa kita. Nah ini harus kita tafakuri tentang kematian, karena semuanya kita akan mati, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian adalah yang kalian kabur, lari darinya. Maka sesungguhnya kematian itu akan bertemu kepada kalian. Jadi kalau mau bilang takut, mas semua orang juga takut. Kabur semuanya dari kematian. Karena sesungguhnya kematian itu akan berjumpa kepada kalian. Di mana saja kalian berada, maka kematian itu akan berjumpa kepada kalian. Ketemunya di majlis, ya udah, mati di majlis. Ketemunya di pasar, maka meninggal di pasar. Ketemunya lagi main, ketemunya lagi maksiat kepada Allah, ya udah, ketemu lagi maksiat. Jadi sebetulnya mati itu lagi nyariin kita. Mati itu lagi nyariin kita, nyariin cuman belum ketemu. Kita lagi cariin mbak ini, cuma belum ketemu. Ketemunya di pasar, ketemunya di masjid. Mudah-mudahan ketemunya dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Nah setelah kematian, summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada, kemudian kalian dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui gaib dan nyata. Kembalikan kita setelah kematian, kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka Allah menceritakan kepada kalian dengan apa yang kalian lakukan di dalam dunia. Nanti dibacain itu semua.
diceritakan semua apa-apa amal kita di waktu di dunia. Insyaallah, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Minta husnul khotimah itu kita minta mati baik akhirnya, karena innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Kalau akhirnya baik maka berarti husnul khotimah. Tapi kalau akhirnya buruk, sekalipun dia tukang ibadah, sekalipun dia orang baik, maka disebutnya matinya su'ul khotimah. Kayak Barsisoh kurang gimana ibadahnya kepada Allah, tetapi akhirnya dia tunduk kepada syaitan, jadinya su'ul khotimah. Jadi yang dihitung adalah tergantung akhirnya. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khotimah. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus ya khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus ya khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus ya khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam